Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asyarafi Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat transkrip nilai jasa di tahun 2025. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita siapkan dulu file transkrip nilainya. Di sini saya sudah siapkan. Ini adalah contoh transkrip nilai dari SMA Kurikulum Merdeka. Jadi seperti ini transkrip nilai untuk ijazah di tahun 2025 khususnya kurikulum merdeka. Seperti ini. Kedua yang harus kita siapkan yaitu file Excel. Ini sudah saya siapkan seperti ini. Pertama di sini ada satuan pendidikan, nomor pokok sekolah, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk nasional, nomor jasa, tanggal lulusan, kemudian untuk nilai-nilainya nantinya. Di sini ada mapel pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian dan Pancasila dan seterusnya sampai di sini rata-rata kemudian kepala sekolah. Baik, kita langsung masuk ke format transkrip nilainya. Di sini nanti kita akan mengisi di satuan pendidikan sampai tanggal kelulusan ini secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat beberapa halaman. Cukup membuat satu halaman saja, nanti kita bisa ngeprintnya itu dengan secara sekaligus. Misalnya data kita itu atau data di sekolah itu mempunyai ribuan data atau ratusan data, maka kita cukup menggunakan satu file saja. Kemudian selanjutnya kita sekarang masuk ke file Excel-nya. Di sini data-datanya yang akan kita masukkan ke transkrip nilai ini. Dan nilai-nilai ini juga nanti di sini akan keluar secara otomatis. Ini saya simpan dulu, kita save dulu. Oke, ini saya kasih nama data siswa. Ini saya simpan di desktop. Kemudian saya save. Oke, namanya sudah berubah menjadi data siswa. Kemudian kita masuk ke transkrip nilainya. Kemudian untuk memunculkan satuan pendidikan ini, kemudian nomor pokok sekolah nasional, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, nomor ijazah, tanggal kelulusan, serta nilai dan seterusnya sampai ke kepala sekolah di sini nantinya. Itu kita perlu mengisi di bagian file Excel-nya. Kita masuk ke file Excel-nya. Di sini untuk satuan pendidikannya, di sini sudah saya isi. Di sini nama sekolahnya S2 Insan kita. Kemudian kita menginputkan nomor pokok sekolah atau NPSN sekolah. Kemudian nama lengkap sekolah. Maaf, nama lengkap siswanya. Kemudian tempat tanggal lahir siswanya. Kemudian NISN siswa. Kemudian nanti nomor ijazah. Jadi untuk di tahun 2025 itu nanti ada yang namanya nomor ijazah. Itu ada di bagian atas di ijazahnya. Yang ada di paling atas di sebelah sini. Kemudian ini tanggal lulusannya juga perlu diisi di bagian data Excel-nya. Kemudian kita masukkan atau kita inputkan di data atau nilai dari mapel file. Misalnya sini saya kasih nilai 83 ke bawah. Ini 80, 4, 85, 8, 40.
Begitu juga dengan yang ada di sebelahnya. Misalnya di sini saya salah saja, ini hanya sebagai contoh. Jadi punya Bapak Ibu tinggal disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikannya atau disesuaikan dengan eh, nilai yang didapat oleh siswa. Ini kita isi dulu sampai selesai. Saya copy aja dari sini. Oke, seperti ini. Hapus. Kita copy lagi sampai selesai. Oke, kita geser lagi. Sampai selesai ya Bapak Ibu. Jadi untuk transkrip nilai ini bisa Bapak Ibu ikuti sesuai dengan jenjang pendidikan di sekolah Bapak Ibu, baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Jadi caranya itu sama. Cuma nantinya yang berbeda itu di bagian formatnya. Kalau di SMK itu biasanya ada beberapa yang berbeda. Biasanya itu di bagian jurusannya. Karena itu biasanya kalau SMK itu beda jurusan. Oke, kita isi sampai selesai. Rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini bisa kita peroleh ini berdasarkan dari jumlah keseluruhan dari nilai siswa ya Bapak Ibu. Misalnya dari nilai bahasa Indonesia sampai ke mapel bahasa Arab. Nah, untuk mencari nilai rata-rata ini bisa kita melakukannya itu dengan menggunakan rumus average. Caranya kita klik di bagian kolom pertama ini, di bagian rata-rata, kita ketik sama dengan buka kurung, kemudian kita ketik average, kemudian buka kurung, kemudian kita blok nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Misalnya sekarang kita akan cari nilai rata-rata dari mulai pelajaran PAI. Kita blok dari sini, kita klik sampai mapel paling terakhir, sampai bahasa Arab. Dari sini kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Yes. Maka di sini nilai rata-ratanya dari seluruh jumlah nilai dari semua mapel ini adalah 86. Nah, untuk ke bawahnya tinggal Bapak Ibu drag. Kita tarik ke bawah, kita arahkan kursornya pada bagian kecil ini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kita rubah angkanya menjadi pecahan biasa. Caranya kita masuk ke menu home, kita cari bagian ini, kemudian kita pilih general. Kalau tidak berubah, coba kita rubah secara manual, misalnya 86, 85, 86, 85,
40. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kepala sekolah, misalnya kepala sekolahnya itu di satuan pendidikan tersebut itu siapa misalnya. Nah, di sini saya isi tangga misalnya. Tangga sama SPD ini. Kemudian untuk bawahnya kita copy, Ctrl C, kemudian kita seperti ini sampai bawah, dan kita Ctrl V. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, kita inputkan semuanya, kemudian kita save. Ctrl S. Kemudian kita masuk ke file daripada format transkrip nilainya. Nah, untuk memunculkan nama satuan pendidikannya, nomor pokok sekolah nasional, dan semuanya, di sini kita tinggal arahkan kursornya ke setelah titik 2 ini. Setelah itu, sekarang kita cari menu My Link. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke menu Select Recipient, ya. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih As an Existing List. Kita pilih yang ini. Kemudian setelah itu kita cari file Excel-nya yang ini. Yang ini kita cari. Tadi kita nyimpannya di desktop ya. Nah, yang ini. Kita carinya di desktop karena tadi kita nyimpannya di desktop. Kemudian kita pilih yang data siswa. Yang ini double klik atau pilih datanya dulu, kemudian kita open. Oke, kita oke kan seperti ini apabila ada pemberitahuan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian insert merge field. Pilih yang ini, kemudian kita pilih satuan ya. Pilih satuan pendidikan. Kemudian pindah ke bawahnya, kursornya pindah ke bawahnya. Kemudian pilih nomor pokok sekolah. Ini lagi nama lengkap. Sesuaikan ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan data yang ada di sini. Kemudian tempat tanggal lahir, pilih lagi untuk sekolah, nomor induk siswa nasional, kemudian nomor ijazah, tanggal kelulusan. Nah, untuk di bagian nilai ini juga caranya sama ya Bapak Ibu. Caranya sama, kita arahkan kursornya ke kolom ini, kolom pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian kita pilih yang ini, sama dengan caranya dengan yang tadi. Kemudian kita pilih sesuai dengan modelnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, tenang saja ya Bapak Ibu, nanti bisa kita atasi. Kemudian kita pilih pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, just case, scroll bawah, kemudian informatika, sejarah, seni budaya, kemudian bahasa Arab, ini kelompok mata pelajaran pilihan. Kemudian masukin lagi bahasa Arab, kemudian rata-rata, dan terakhir kepala sekolah. Sekolahnya di sini tidak, ini kita hapus.
Ini lagi, kemudian kepala sekolah. Oke, ini kita naikkan dulu sedikit. Oke, kemudian setelah itu untuk menampilkan datanya dari Excel yang ini kan satuan pendidikannya namanya SMK. Dan di sini hanya bertuliskan satuan pendidikan. Nah, itu kita masuk ke mailing lagi. Kemudian kita pilih review result. Nah, pilih yang ini Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, maka secara otomatis nanti datanya akan keluar Bapak Ibu. Ini. Semuanya keluar ya Bapak Ibu. Mulai dari satuan pendidikan, SMA, Insenita, kemudian nomor pokok sekolah nasional, dan seterusnya di sini. Nah, untuk ganti-ganti di sini kan datanya ini ada 9 ya Bapak Ibu. Yang pertama Abdurrahman, kedua Aditya, yang ketiga Aisyah, yang terakhir adalah Fajri Rizwandi. Masuk lagi di sini. Untuk menggantinya, misalnya kita ingin mau ngeprint atau mencetak data atas nama Abdurrahman ini, misalnya ingin kita ganti dengan data yang lainnya, caranya cukup mudah, tinggal kita klik di bagian ini. Maka nanti namanya berubah sesuai dengan data yang ada di sini. Ini kan Aditya, tempat lahirnya adalah Pasak 19 Agustus 15 Agustus 2007. Nah, ini sama. Tapi lagi sini nggak berubah, nilainya juga berubah ya. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua jenjang pendidikan, khususnya SD, SMP ataupun SMA ataupun SMK juga. Karena ini berlaku cara ini berlaku untuk semua jenjang. Cuman yang berbeda nanti hanya di formatnya saja. Mungkin videonya hanya sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang baru ketemu channel ini jangan lupa like, share buat teman-temannya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.